Halo Pak Guru dan teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan analisis saya tentang hubungan antara film The Mission dan Martyria. Nah, film The Mission adalah salah satu karya sinema yang sangat kuat dalam menggambarkan makna martiria dalam kehidupan iman Kristiani. Nah, film ini tidak hanya menampilkan kisah sejarah tentang misi di Amerika Selatan pada abad ke-18, tetapi juga menghadirkan refleksi kepada kita yang mendalam tentang apa arti menjadi saksi iman yang sejati. Nah, martiria sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu martis, yang berarti saksi. Nah, dalam perkembangan iman gereja, istilah ini tidak hanya berarti memberi kesaksian lewat kata-kata, tetapi juga kesaksian melalui tindakan, penderitaan, bahkan pengorbanan nyawa demi kebenaran Injil. Nah, film ini menunjukkan bahwa martiria bukanlah sesuatu yang romantis atau mudah. Ini adalah pilihan hidup yang radikal. Kesetiaan kepada Kristus seringkali membawa seseorang pada risiko konflik, bahkan kematian. Namun, justru dalam pengorbanan itulah iman kita diuji dengan nyata dan bermakna. Nah, yang pertama itu adalah latar belakang sejarah dan konteks misi. Nah, film ini berlatar belakang masa kolonial ketika wilayah Amerika Selatan itu berada dalam pengaruh kekuasaan Spanyol dan Portugis. Nah, pada masa itu banyak penduduk asli termasuk suku Guarani itu diperbudak dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Nah, di tengah situasi tersebut, para misionaris Yesuit itu mendirikan komunitas misi untuk melindungi dan membimbing penduduk asli. Nah, komunitas misi itu bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga tempat pendidikan, tempat kerja bersama, tempat perlindungan dari perbudakan. Dalam konteks ini, martiria muncul sebagai kesaksian iman yang berpihak pada kemanusiaan. Nah, para misionaris ini tidak sekadar mengajarkan doktrin, tetapi membangun komunitas yang mencerminkan nilai kerajaan Allah, yaitu kasih, keadilan, dan persaudaraan. Yang kedua ada Pastor Gabriel, yaitu martiria dalam damai dan kesetiaan. Tokoh Pastor Gabriel menjadi gambaran martiria yang lembut namun sangat kuat. Nah, ia mendekati suku Guarani dengan kesabaran dan kasih. Dalam salah satu adegan awal, ia memainkan musik untuk mendekati mereka. Musik itu menjadi simbol bahwa Injil disampaikan bukan dari paksaan, melainkan dari keindahan dan cinta. Nah, Pastor Gabriel ini menunjukkan beberapa nilai penting martiria. Nah, yang pertama, itu kehadiran yang setia. Ia tinggal bersama umatnya, berbagi hidup dengan mereka. Ia tidak memposisikan diri sebagai penguasa, tetapi sebagai pelayan. Nah, yang kedua, ada martabat manusia. Ia memandang suku Guarani sebagai pribadi yang setara dan berharga di mata Tuhan. Nah, yang ketiga ada kesetiaan hingga akhir. Ketika ancaman datang dan misi harus dibubarkan, ia tidak melarikan diri. Ia tetap memilih bersama umatnya, ia memilih berjalan, berprosesi doa, membawa sakramen meskipun sadar bahwa bahaya itu sudah dekat. Nah, sikap ini menunjukkan bahwa martiria bukan tentang kesadaran, melainkan tentang kesetiaan total kepada Kristus, kepada umat yang dipercayakan kepadanya. Yang ketiga itu ada Rodrigo Mendoza. Nah, martiria sebagai pertobatan dan pengorbanan. Nah, tokoh Rodrigo Mendoza itu memperlihatkan sisi martiria yang berbeda. Ia awalnya adalah seorang tentara bayaran dan pedagang budak. Nah, hidupnya dipenuhi ambisi, kekerasan, dan kesombongan. Namun setelah membunuh saudaranya sendiri, dalam kemarahan dan kecemburuan, ia mengalami krisis batin dan yang mendalam. Nah, pertobatannya digambarkan melalui simbol beban berat yang ia pikul ketika mendaki air terjun menuju misi. Nah, beban itu melambangkan dosa masa lalunya. Ketika beban tersebut akhirnya dilepaskan dan ia pun diampuni oleh suku Guarani, itu menjadi simbol bahwa rahmat Tuhan sanggup memulihkan manusia. Nah, martiria dalam diri Rodrigo terlihat dalam beberapa tahap. Yang pertama itu adalah pengakuan dosanya. Ia berani mengakui kesalahannya. Yang kedua, kerendahan hatinya. Ia menerima pengampunan dari mereka yang dulu ia sakiti. Nah, yang ketiga ada perubahan hidup. Nah, ia memilih hidup melayani dan meninggalkan hidup-hidupnya yang merusak orang lain. Yang ketiga ada pengorbanan. Ia akhirnya rela mempertaruhkan nyawa demi melindungi komunitas misi. Transformasi ini menunjukkan bahwa martiria bukan hanya misi sebagai martir, tetapi proses panjang pertobatan menghasilkan kesaksian hidup yang baru. Nah, yang keempat ada martiria dan perjuangan keadilan.
Nah, salah satu pesan kuat dalam film ini adalah bahwa iman itu tidak bisa dipisahkan dari perjuangan melawan ketidakadilan ya teman-teman. Ketika kekuatan kolonial memutuskan untuk menyerahkan wilayahnya, misinya untuk membuka jalan bagi perbudakan, para misionaris dihadapkan pada pilihan sulit, itu taat pada keputusan politik atau setia kepada nilai Injil. Martiria di sini berarti berani berkata tidak pada ketidakadilan, membela hak hidup dan kebebasan orang kecil. Nah, dan menghadapi konsekuensi dari pilihan tersebut. Nah, film ini juga menegaskan bahwa menjadi saksi iman berarti berpihak pada yang lemah. Injil bukan hanya tentang keselamatan pribadi juga, tetapi juga tentang pembebasan dari penindasan. Nah, konflik batin dan pilihan moral. Nah, film ini juga menunjukkan penguatan batin para tokohnya. Mereka bukan manusia tanpa rasa takut, tapi mereka sadar akan risiko yang mereka hadapi. Namun martiria menuntut pilihan moral yang jelas. Nah, Pastor Gabriel itu memilih jalan damai, Rodrigo memilih perlawanan bersenjata untuk melindungi umat. Nah, dua pendekatan berbeda ini memperlihatkan bahwa dalam situasi ekstrim, iman diuji secara nyata, meskipun caranya berbeda ya. Keduanya berakar pada kesetiaan, kepada kasih dan tanggung jawab terhadap komunitas. Nah, konflik ini mengajarkan bahwa martiria tidak selalu sederhana. Ia melibatkan penguatan hati, pertimbangan moral, dan keberanian mengambil keputusan. Nah, relevansi martiria dalam kehidupan masa kini, walaupun film ini berlatar sejarah, pesannya tetap relevan ya teman-teman. Martiria dalam kehidupan sehari-hari bisa diwujudkan melalui yang pertama, kejujuran saat menghadapi tekanan untuk berbohong. Membela teman yang diperlakukan tidak adil. Nah, menolak ikut dalam tindakan yang merugikan orang lain ya, contohnya mencuri, nah dan bully begitu. Tetapi tetap ya berbuat baik meskipun tidak dihargai. Martiria bukan hanya tentang kematian fisik, tetapi tentang kesetiaan dalam hal-hal kecil setiap hari. Nah, seorang bisa menjadi martir dalam arti rohani ketika ia tetap setia kepada kebenaran meskipun harus kehilangan. Entah itu kehilangan kenyamanan, popularitas, atau keuntungan pribadi. Nah, makna teologis yang mendalam secara teologis, film ini menunjukkan bahwa martiria adalah bagian tak terpisah. Gereja dipanggil untuk yang pertama mewartakan Injil atau kita kenal dengan kerigma, itu melayani atau diakonia. Yang ketiga bersaksi atau martiria. Tanpa martiria, pewartaan hanya menjadi kata-kata kosong. Martiria memberikan kredibilitas pada iman. Ketika seorang rela berkorban demi kebenaran, kesaksian menjadi nyata dan menyentuh hati. Film ini juga menunjukkan bahwa pengorbanan tidak pernah sia-sia ya, meskipun para misionaris gugur, benih iman tetap hidup. Anak-anak dan komunitas yang tersisa membawa harapan bagi kasih kuat daripada kekerasan. Nah, kesimpulan mendalam terkait film ini, secara keseluruhan The Mission menggambarkan martiria sebagai kesaksian iman yang total dan radikal. Nah, kesaksian itu terlihat dalam kehidupan penuh kasih Pastor Gabriel, pertobatan dan pengorbanan dari Rodrigo Mendoza, keberanian membela kaum tertindas, kesetiaan sampai akhir meskipun menghadapi kematian. Nah, film ini mengajarkan kita bahwa iman sejati tidak berhenti pada kata-kata atau ritual, tetapi mewujudkan dalam tindakan nyata. Keberanian moral, dan pengorbanan diri. Martiria juga mewujudkan cinta yang paling tinggi, yaitu cinta yang rela memberi sepenuhnya demi kebenaran dan dengan sesama. Nah, dengan demikian film ini menjadi refleksi mendalam tentang panggilan ya setiap orang beriman. Menjadi saksi kasih Tuhan dalam dunia, apapun risikonya yang harus kita hadapi. Sekian saja analisis dari saya, sekian dan terima kasih.